istilahnya kelancaran dalam beraktivitas. Mari kita buka dulu kegiatan siang ini dengan berdoa. Semoga kita dapatkan manfaatnya. Berdoa dipersilakan. Bismillah. Cukup. Ya, di pertemuan ini nanti saya lanjutkan untuk materi berikutnya. Tapi jangan lupa tugasnya nanti di ya. Progres tugasnya gimana nih? Ditagih tugas terus. Mas Obi gimana? Sudah sampai di mana tugasnya? Baru mau nyusun instrumennya, Pak. Oh ya, oke lah. Oke. Ya, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui lah nanti. Ya nanti bisa untuk apa ya, buat paper, latihan buat paper ya. Karena itu nanti tagihannya Anda nanti paper gitu sering gitu ya. Jadi supaya latihan. Oke, saya coba untuk share untuk materi berikutnya. Nanti terkait dengan konektivitas dalam IoT ya. Ya, kita punya waktu 1 jam. Ya, ini kita bahas untuk IoT connectivity. Kemarin itu kita di level berapa, di level yang kedua ya, untuk IoT connectivity. Nah, ini kemarin kan kita bahas untuk yang 7 layer ya, tapi juga ada model IoT yang menggunakan 4 layer, di mana di bagian bawah itu ada sensing and identification ya. Terus kemudian yang kedua ada network infrastructure ya, di sini connectivity-nya terjadi di sini ya. Kemudian ada information processing, kemudian ada integrated application. Ini yang arsitektur dengan menggunakan 4 layer. Nah, sebelumnya kan kita menggunakan ini, yang menggunakan reference model 7 layer. Paling bawah ada physical devices dan control, kemudian ada connectivity. Nah, ini nanti kita coba untuk ya bahas di yang connectivity itu. Kemudian di kebutuhan-kebutuhan dalam desain IoT itu yang perlu kita cermati adalah yang pertama nanti adalah terkait dengan skala. Skalanya bagaimana gitu? Apakah nanti menyangkut puluhan ribu sensor di lokasi tertentu ya, terkait dengan kuantitas atau jumlah sensor yang dipasang, atau juga jutaan terdistribusi secara geografis ya, lebih banyak tekanan pada arsitektur, aplikasi, beban jaringan, jenis lalu lintasnya, kemudian sistem keamanannya bagaimana, dan pola penggunaan untuk yang non standar. Ini skalanya kalau nanti sebagai pertimbangan ketika kita ya ini secara makro ya, secara luas kita desainnya skalanya seperti apa. Kalau kita kalau mahasiswa kan mungkin masih untuk skala ya prototyping, skala lab, is oke gitu. Tapi nanti kalau untuk yang semakin kita gunakan skala yang besar, digeneralisasi untuk skala yang besar, bagaimana pengaruhnya gitu. Itu juga perlu dipertimbangkan gitu. Kemudian ada heterogeneous endpoints. Di sini dampak yang muncul pada desain IoT itu nanti adanya beragam sensor, kemudian juga ada beragam aktuator ya, untuk inputan, kemudian untuk output aktuatornya juga berbagai perangkat pintar atau smart device, IP atau yang non IP gitu. Kemudian nanti dampaknya juga terkait dengan pertukaran data rate yang beragam, faktor bentuk, kemampuan komputasi dan komunikasi. Jadi kalau kita lihat heterogeneous itu kan keberagaman sensor, keberagaman device itu kan
perlu dipertimbangkan juga karena keberagaman device itu paling simpel, misalnya protokol komunikasi yang digunakan apakah sudah sama, kemudian level tegangannya apakah sama. Nah, itu juga menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam sisi praktisnya nanti begitu. Bahkan kan kalau teman-teman biasanya yang di pemula itu ya, bahkan untuk misalnya embedded systemnya menggunakan Arduino dengan tegangan 5 volt, kemudian dia menggunakan suatu modul. Nah, modul-modul sensor atau modul lainnya itu biasanya ada yang menggunakan tegangan 3,3. Nah, ini kadang untuk biasanya untuk pemula dianggap semua punya tegangan 5 volt gitu ya. Contohnya yang pakai 3,3 itu apa ya, Mas Obi? Contohnya Mas Obi mungkin ingat. ESP 8266, ESP Ya, 32 juga gitu. ya terkait itu juga ya. STM juga. Ya juga. Nah, ini kan jadi beragam ya. Jadi itu kadang kan perlu menjadi dampak ketika perangkat itu beragam gitu. Sehingga perlu diberikan mungkin ada power supply yang multi voltage untuk satu sistem tersebut gitu. Kemudian low capex dan opex requirement dapat diterapkan dalam aktivasi. Saya kurang tahu kalau low capex opex ini ya, nanti saya cek. Kemudian ada critically of services, kehidupan manusia kritis perawatan. Ini layanan yang terbatas maksudnya ya. Ini terjemahannya menggunakan Google. Jadi infrastruktur terbatasnya infrastruktur ya. Kemudian ada latensi atau keterlambatan nanti untuk beberapa sinyal seperti itu. Kemudian intrusiveness, hal-hal yang dengan maksud eksplisit untuk mengelola pengguna akhir. Kemudian terkait dengan geografi, jadi jarak, lokasi dan sebagainya. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang harus dipertimbangkan gitu. Ini diambil dari ITU Zero Training untuk materi ini. Kemudian ini lanjutannya ada terkait juga untuk kebutuhan jaringannya. Jadi apakah nanti membutuhkan yang low power ya, kemudian ada some endpoint itu mungkin harus dibuat sleeping dan kemudian bangun lagi untuk memenuhi kebutuhan low power. Biasanya sistem itu ada sistem yang harus kita buat sleep ya, sehingga nanti dia tidak menggerus power. Misalnya suatu sistem CCTV, misalnya CCTV, kalau dia tidak ada yang dipantau itu tidak ada gerakan, CCTV ini tidak akan sending data atau dia tidak memantau ya, atau tidak bergerak terus-menerus itu. Tetapi ketika dia ada tertrigger, ada suatu gerakan, ada movement gitu di depannya, baru dia mengikuti. Itu salah satu dari ini. Jadi sistem itu dibuat sleeping, kemudian dia tertrigger atau awake atau bangun gitu. Bentar ya, ada telepon ya. Mohon maaf ya, saya tinggal ada telepon sebentar. Ini halo. Halo, G.
sorry, sorry. Oke, mohon maaf, ada diinterrupt oleh bel dan saya lanjutkan lagi. Kemudian ada pertimbangan lain yaitu kebutuhan embedded sistemnya ya. Apakah nanti digunakan untuk lingkungan yang cerdas, smart civil infrastructure atau untuk bangunan ya. Kemudian ataukah di dalamnya ada peralatan-peralatan yang dalamnya ada kehidupan, ada apa? Ada manusianya gitu ya, seperti itu. Nanti ini keperluan embedded sistemnya seperti apa gitu. Di sini nanti sensor deployed in secure or hostile operating condition difficult or to change with the emerging system security. Ini nanti terkait dengan bagaimana penerapan sensor-sensor itu di lapangan juga. Kemudian longevity ini terkait dengan deployed for life typically. Jadi ini terkait dengan long life, batas dari sistem itu sampai seberapa lama digunakan ya. Terus kemudian high sensitivity untuk reception ini terkait dengan bagaimana sensitivitas di sekitar lingkungan itu nanti di apa ketika sistem itu dipasang apakah mengandung sensitivitas yang tinggi begitu. Misalnya mungkin sistem atau sensor itu dipasang dalam apa namanya jaringan yang jaringan tegangan tinggi, pasti itu memiliki apa namanya gangguan-gangguan terhadap sensor gitu. Seperti kemarin saya apa namanya saya baca dan saya lihat di YouTube ya, terkait dengan drone ya, drone karena ini sedang ramai Rusia dan vs Ukraina ya, kemudian dibahas tentang drone itu, drone apa pesawat gitu. Nah, itu pertanyaannya kenapa baling-baling drone itu baling-baling drone untuk drone tempur ya, itu baling-balingnya ada di bawah gitu, dan kenapa kepala badannya itu apa namanya head dari drone-nya itu kok gede gitu, kayak kayak ikan lele gitu. Itu apa jawabnya, Mas? Mungkin Mas Fardian bisa jawab. Drone tempur itu drone. Mas Obi mungkin ada yang jawab. Apa jawabnya? Mas Fardian kan udah main ini, main di anu ya robot terbang ya. Coba kita lihat apa bentuk drone itu seperti apa ya. Coba kita cek ya. Cek. Ah, ya, terus jadinya, iya, nah, ini bentuknya. Ah, ah, ya, nah itu jawab. Ya, oke. Gitu. Ya, ya, ya ada ini ya, ini. Ya, 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 iya, iya.
Iya. Mm-mm. Iya, 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 iya. Iya, oke. Bagus, Nelly. Mungkin ada yang lain memberikan alasan, mungkin ada yang bisa memberikan alasan lainnya. Coba. Kalau saya, Pak, setahu saya sih, kalau biasanya kenapa kepalanya bentuknya lonjong besar gini tuh biasanya sistem avioniknya, Pak. Sensor Iya, radarnya itu, ah, Pak. ah. Soalnya kan otaknya juga kan drone itu di situ. Iya, Ya, radar oke. canggihnya, Ya, teknologi-teknologi radarnya itu, Pak. oke, Mas Sofyan. Lainnya ada yang mungkin ada yang lebih anu lagi ini menambahkan gitu. Ayo, Mas Fardian, ya, coba Mas. Ya itu ahlinya itu, Pak. Sudah Ya, banyak dijelaskan Pak tadi Pak. eh? Sudah banyak dijelaskan Mas Aziz tadi Oh, Pak. udah dijelaskan idem berarti ya. Ya, jadi kalau ini dibuka itu memang ada avionik, Mas Islam anu tadi. Terus kemudian radarnya ada, nanti kalau jenengan bisa cari kalau ketika ini dibuka itu ada itu tadi segala macam avioniknya ada di sini dan juga radar. Kemudian kameranya juga ada di sini ya, kan gitu. Nah, kenapa motornya apa propellernya ada di belakang ya supaya tidak mengganggu ini lingkungan ini. Ini kan eh, bagaimanapun sebagus apapun ya tetap dia memberikan eh, ya efek noise ya gelombang elektromagnetiknya getaran yang dibangkitkan itu pasti berpengaruh, pasti nanti akan mempengaruhi data-data yang dikirim dari radar yang ada di kepala ini gitu. Nah ini tadi yang terkait dengan apa eh, kebutuhan ketika kita membangun jaringan untuk IoT tadi gitu. Ya itu alasannya ya. Kalau kalau pertama kali kenapa kok apa sirai kok tunduk gitu ya kan jadi apa enggak jungkel gitu ya kan jadi kan bentuknya memang nanti ini alasan-alasan secara teknisnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, jadi terkait dengan high sensitivity on reception ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian untuk solusi secara teknis terkait dengan IoT ini nanti terkait dengan connectivity itu ada beberapa pilihan ya terkait nanti apakah jaraknya itu jauh ya atau jaraknya itu pendek ya seperti ini dari beberapa sumber yang saya kumpulkan itu mungkin kalau dia adalah fixed and short range itu tetap ya artinya dia kondisinya posisi apa physical sensornya itu tetap dan dengan jarak yang pendek ya. Nah, pilihannya adalah konektivitasnya itu nanti menggunakan RFID. Kemudian ada Bluetooth, ada Zigbee, ya, ada WiFi, mungkin juga ada protokol yang lain gitu. Mungkin ada tambahan. Ya, LoRa sudah masuk long range ya LoRa ya. Ya. LoRa ini masuk masuk long ini sudah LoRa ini. Karena XP ya, ini masuk di XP ya. Ya, ya, masuk mungkin masuk di CP XP ya. Ya,
Ya, jadi itu pilihannya. Jadi jangan sampai nanti ketika membangun sistem kemudian salah dalam memilih ini konektivitasnya gitu. Ini kalau jarak pendek ya. Bahkan kalau Bluetooth kan cuma di 10 meter, yang paling jauh Bluetooth 10 meter. Kalau WiFi ya, tergantung power WiFi-nya berapa gitu. Maksimum berapa kalau WiFi? Kalau WiFi 10 kilo ya. Ya, ya, ya bisa lebih ya. Nah, nanti kalau di luar itu pilihannya adalah dengan LoRa ini ya. LoRa Long Range Teknologi. Nanti ada non 3GPP standar LPWAN, kemudian ada 3GPP standar. Kalau perangkatnya itu pakai NRF berapa itu? Ada pakai NRF berapa itu untuk perangkatnya pakai LoRa itu? Ya, ya, oke. Ya, nanti kalau di search itu bisa nanti antara LoRa dan NRF-nya itu nanti bisa ada perbedaan-perbedaan ya. Silakan nanti di search untuk itu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini kembali lagi sana ya. Tadi terkait dengan yang short range dulu. Sorry. Kita yang short range lagi ya. Kemudian ini, kalau RFID kita bahas detailnya, apa namanya RFID. Mungkin ada yang teman-teman ada yang belum apa namanya pernah menggunakan fitur ini gitu. Radio Frequency Identification ya. Ya dia RFID ada yang pasif, ada yang aktif ya. Di mana ini kalau dari historinya ditemukan muncul pertama kali itu pada tahun 45 gitu. Fiturnya itu untuk identifikasi objek, rekam metadata, atau kendali target individu, kemudian ada untuk perangkat yang lebih kompleks untuk pembaca integrator SWAR biasanya terhubung ke komputer atau jaringan host. Kita kenal masuk RFID itu kenal tahun berapa? Tahun 2000-an itu zaman saya kuliah belum ada materi RFID ya. Padahal sudah muncul teknologinya ini 45 itu ya. Nah, ini kemudian frekuensi radio yang dikenakan itu 100 kHz sampai 10 giga. Ini operasinya nanti terkait untuk membaca perangkat yang disebut dengan readernya atau pembaca terhubung ke jaringan back-end, kemudian berkomunikasi dengan tag menggunakan RF. Tagnya itu jenis tagnya kan bisa macam-macam ya. Ada apa namanya tagnya bentuknya bisa kalau di ya bentuknya macam-macam lah. Artinya kalau di mall-mall itu kan bisa apa namanya kita lihat teknologi RFID baik tagnya dalam bentuk cincin, ada bentuk dalam bentuk stiker macam-macam ya. Tapi itu jaraknya sangat dekat gitu. Tapi ada RFID untuk yang aktif RFID itu dikenakan biasanya untuk deteksi objek yang bergerak. Misalnya kalau di deteksi hewan ya untuk orang-orang yang bekerja di kehutanan itu biasanya ada nanti menggunakan aktif RFID untuk deteksi pergerakan dari hewan liar. Itu biasanya dicantolkan ke leher dari hewan liar tersebut. Seperti itu. Tapi dia harus ada memiliki baterai yang ditanamkan di sana gitu. Ini contohnya untuk RFID. Kemudian komponennya yang biasa digunakan praktik apa, Mas Obi?
RFID ya Pak? Ya, RFID. Apa ya tipenya RC itu Pak? 525 nggak salah. 525, 522 ya. 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 Ada model kartu sama model kayak gantungan kunci itu ya. Iya, betul Pak. Ya. Kalau di mall itu kan dia biasanya model pintu itu Pak. Ya, pintu untuk koilnya ya. Iya. Termasuk ada termasuk ya butuh power yang besar juga dia karena readernya yang di pintu itu adalah readernya gitu. Nah, ini contohnya dari RFID tag-nya. Jadi kalau kita lihat RFID tag itu kan yang ini yang pasif ya, RFID tag-nya dia sumbernya diperoleh dari induksi dari reader gitu. Jadi dia tidak memiliki supply, tapi supply-nya diperoleh dari induksi reader. Nah, ini yang saya tanyakan tadi, kalau untuk teman-teman yang biasanya untuk praktik itu menggunakan ini RFID RC522 ya 522 yang biasa digunakan untuk praktek-praktek RFID gitu. Kemudian kontrolernya, embedded sistemnya macam-macam, bisa pakai Arduino ya. Kalau ini apa ini? Ini apa Mas Wabi ini Mas Wabi? ISP82. ISP8266 ya. Oke. Nah, ini salah satu nanti bisa kita gunakan. Meskipun kadang kita bisa gunakan pakai Arduino juga bisa ya, pakai Uno bisa untuk koneksi ini saja gitu. Nah, aplikasinya nanti kalau ini karena pakai ISP ya dia bisa kita gunakan aplikasi untuk WiFi ataupun Bluetooth ya. Kalau Bluetooth nanti butuh tag Bluetooth lagi kan gitu. Butuh modul Bluetooth seperti itu. Ini contohnya. Nah, contoh yang lain menggunakan teknologi RFID ini ada untuk kartu-kartu ya. Itu e-money yang digunakan untuk di tol ya, untuk e-tol, kemudian parking dan sebagainya. Sekarang untuk ATM itu juga sudah menggunakan model chip RFID juga kan gitu. Sebelumnya yang ATM itu masih menggunakan teknologi apa yang ATM itu karena magnetik ya sebelumnya masih magnetik tapi kemudian kemudian sudah diganti pakai chip semua sekarang kan gitu. Yang magnetik itu ya karena mudah dihack, mudah dicuri ya anunya ya, dan mudah rusak, sehingga yang magnetik itu kemudian digantikan model chip semua itu. Ini contoh aplikasinya. Kemudian ya kalau kita lihat ke praktik lagi, lebih ke praktis lagi ini melihat RFID yang ada di pasaran gitu ya. Ya dari sini aja nanti sebenarnya kita bisa banyak praktik untuk RFID tag seperti ini. Nanti silakan dicoba-coba yang belum pernah nyoba ya untuk bermain-main dengan RFID ini. Saya juga dulu di awal-awal ini ya nyoba-nyoba, mungkin sama juga pernah pakai punyanya library-nya yang dikembangkan Mas Obi itu. Mas Obi itu sebenarnya kan pernah mengembangkan library-nya untuk RFID ya, Mas. Itu skripsi dulu, Pak. Oh, itu skripsi ya. Itu. Nah, Mas Obi skripsinya sudah pakai RFID itu ya. Jadi ya kita memang saat ini kan teknologinya sangat mendukung, sehingga tinggal bagaimana kita menggunakan teknologi-teknologi ini untuk beberapa karya-karya kita yang mungkin orang lain tidak memikirkan, kita bisa pikirkan. Yaitu kelebihannya ya, harus kita pikirkan bagaimana kita membuat karya ya tidak hanya dalam bentuk untuk aktivasi. Kalau teman-teman tuh masalahnya kadang cuma untuk aktivasi buka pintu, buka tutup pintu. Nah, itu kan kurang ya meskipun penggunaannya banyak ya. Kalau di hotel-hotel juga sekarang sudah banyak menggunakan kartu-kartu RFID untuk di pintu-pintunya itu. Untuk S1 biasanya
oke ya, oke cukup untuk bisa diterapkan gitu. Nah, untuk bagaimana koneksi ke Arduino, nah ini nanti silakanlah ini dicoba-coba. Yang sudah pernah nyoba siapa nih? Mas Obi sudah, Fadian sudah. Yang belum pernah nyoba siapa nih? Yang belum pernah nyoba siapa nih? Yang nyoba RFID, Pak. Ya, Kalau saya belum, Pak. belum. Nanti coba ya. Mbak Resti ya, sudah pernah? Kalau RFID belum. Belum ya. Ya oke, nanti saya dicoba-coba ya untuk nambah pengetahuan gitu. Ya ini ketika kita ini kan lebih ke praktis gitu ya untuk mengkoneksikannya. Kadang kita kalau tidak didukung praktis itu ketika nanti dihadapkan ke praktik bingung biasanya. Tetap kita tahu konsep teorinya tapi kemudian dihadapkan suruh nyolder suruh praktik itu gemeter gitu ya. Itu yang ini tadi makanya seperti tegangan RFID-nya, RFID tag-nya dia punya 3,3 volt. Tapi kalau belum pernah tahu atau praktik ini, nanti dia dihubungkan dengan 5 volt katakan ya nggak tiba-tiba mangus gitu aja nanti RFID-nya seperti itu. Ini praktiknya seperti itu. Ya, kalau kita luring mungkin besok bisa kesempatan luring itu bisa nyoba-nyoba di kampus ya. Kita mau kesempatan luring untuk nyoba-nyoba project itu, buat project iseng-iseng buat project untuk IoT ya. Atau nanti kalau mau kunjungan ke basecamp-nya Mas Obi enggak apa-apa. Mas Obi basecamp-nya masih boleh, Pak. Nah, itu kapan dulu kita ngumpul ke basecamp-nya Mas Obi ya? Tapi di sini udah nggak ada komponen, Pak. Oh, nggak ada. Apa? Saya ingin ganti. Sekarang itu kita lebih produksi video, Pak. Oh gitu, Mas, ganti acaranya gitu. Tapi tetap IoT. Oh gitu. Oh iya, ya. Cuman kebanyakan yang sini anak-anak ini yang bikin video. Oh gitu ya. Oh iya ya. Bagus lah, terus dikembangkan gitu. Sudah CV apa PT, Mas? PT, Pak, ya sekarang, Pak. Sudah PT ya? Oh. Yeah. NIB-nya sudah ada berarti ya? Sudah ada, lengkap, Pak. Oh. Dari perdagangan besar sampai pelatihan sampai produksi ada. Oh gitu. Yeah. Wah, iso tak ajak kolaborasi. Ya, Pak. Iya, Mas Fardian guyu aja. Ya, oke. Ya, kita lanjut. Ya, ini kita tambahkan aja contoh-contohnya gitu ya. Ya ini untuk pemanasan aja dulu gitu, sebagai pemanasan. Kita lanjutkan lagi. Kemudian Bluetooth ya. Bluetooth itu ada low power, fiturnya dia low power wireless teknologi. Kemudian dia short range, jaraknya rendah di frekuensi 2,43 ISN band. Kemudian alternatifnya dia wireless tapi alternatif untuk bisa dikoneksikan secara langsung. Kemudian dia merupakan personal area network. Kemudian support data rate-nya adalah 1 megabit per second data traffic dan video traffic. Kemudian menggunakan frekuensi hopping spectrum gitu. Kemudian ada juga Bluetooth 5, kalau sekarang sudah BLE ya. Sekarang sudah BLE, ada istilahnya ada BLE. BLE itu apa, Mas? Ada istilah BLE. Bluetooth Low Energy, Pak. Ya, Bluetooth Low Energy. Ya. Ya, ini terkait Bluetooth. Jadi kalau nanti kapan Anda mau mengkoneksikan dengan jaringan Bluetooth ya, terkait dengan karakteristik ini yang Anda perlukan gitu ya. Terkait jarak, paling tidak jarak menentukan Anda saya pakai Bluetooth aja lah, seperti itu. Misalnya mungkin Anda membangun sistem IoT tapi nanti
antar sensor untuk mengolah embedded sistemnya untuk mengolah sensor itu ada beberapa, tapi dia bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Misalnya Anda membuat deteksi tanah longsor itu ya, buat deteksi tanah longsor yang mungkin akan ditanamkan di beberapa titik di tanah, di permukaan tanah ya. Nah, masing-masing titik itu nanti punya perangkat, ada deteksi kelembapan, deteksi hujan, ada deteksi kemudian apalagi ya pergerakan tanah mungkin ya. Nah, itu kemudian dia bisa berkomunikasi dengan sensor yang lain begitu. Nah, jarak misalnya jarak antar sensor ini adalah di range misalnya ini di 10 meter atau sampai 100 meter untuk yang Bluetooth yang kelas 1 ya, maka itu bisa dikomunikasikan dengan Bluetooth ini begitu. Jadi antar device itu nanti dikonfigurasikan jadi antar device sensor tadi bisa berkomunikasi. Kemudian data itu baru dikirimkan pada pemroses yang lebih tinggi itu contohnya. Ya, kalau yang dipakai teman-teman ya ini modul Bluetooth ya bisa dipakai teman-teman ya. Modulnya apa ini? HC05 apa HC06 ini? Bedanya HC05 sama 06 apa Mas? Pilih saja, oke. Ya, tuh, oke. Terima kasih Mas Aziz untuk mengingatkan kembali. Jadi nanti tadi misalnya apa namanya antar sensor, contohnya tadi deteksi untuk tanah longsor ya. Kalau Anda sensor-sensor itu bisa saling berkomunikasi, ya pilih yang ada slave dan masternya itu. Tapi misalnya cuma satunya ngirim ke ada masternya, ya nanti cukup yang HC05 saja. Bluetooth-nya hanya sebagai slave saja, seperti itu. Ya. Terbalik ya. 05-nya slave apa? 05-nya slave master apa? Slave saja. Oh ya. Ya kok dicek di datasheet. Nanti dicek lagi datasheet. Nah, koneksinya seperti ini kalau kita koneksikan ke Uno ya. Ini secara praktisnya seperti itu. Ini masih di level physical layer ya. Kita masih bicara di physical layer dan konektivitas saja dulu. Kemudian ini beberapa Bluetooth yang sudah embedded ya dengan ESP32 ya plus BLE. Di mana kalau ESP32 ini ada BLE plus application ya, plus Arduino IDE seperti itu. Kalau sekarang kan sudah ada ini, sehingga ini bisa tanpa HC05 atau 06, tapi langsung prosesnya langsung embedded-nya itu. Nah, kemudian ZigBee. Untuk ZigBee ini lebih banyak diterapkan untuk smart home ya, komunikasinya untuk ZigBee ini. Jadi nanti ada sistem operasinya itu ada koordinator, seperti rangkaiannya itu sistem itu ada koordinator, ada router, kemudian ada end device. Koordinator ini bertindak sebagai root dan jembatan jaringan, kemudian routernya bertindak sebagai perangkat perantara yang mengizinkan data melewatinya ke perangkat lain. Kemudian end device ini untuk fungsionalitas terbatas untuk komunikasi dengan node induk gitu. Seperti ini diagram untuk ZigBee. Nah, kalau Anda mungkin menggunakan punya ide terkait dengan smart home ya, mungkin bisa gunakan teknologi protokol ZigBee ini. Atau nanti yang setara dengan ZigBee tadi ada XBee dan sebagainya gitu ya. Ini contohnya gitu. Ya, ini bisa jadi salah satu judul
paper, nah, mungkin nanti Anda punya sebentar ya. Anda bisa mengembangkan lagi misalnya ya untuk judul-judul yang lebih inovatif. Ya, seperti yang kemarin kita diskusikan, Mas Oki, apakah kalau di tempat kita, katakanlah di Indonesia atau lebih khusus lagi DI, apakah smart home ini sudah menjadi kebutuhan gitu ya? Nah, seperti itu. Nah, ini kan perlu diteliti sehingga kita membangun sebuah produk itu tidak muspro begitu. Tapi mungkin juga sudah menjadi kebutuhan, tapi segmennya ada segmen tertentu, misalnya segmen di rumah-rumah perumahan yang sering ditinggal ya, kan banyak perumahan-perumahan mewah itu ya. Di Mas Fardian itu kan banyak rumah mewah ya, Mas Fardian. Mepet sawah, Pak. Ya, mepet sawah. Gitu. Jadi ini segmennya bisa kita segmen di rumah-rumah mewah itu mungkin sudah membutuhkan ini. Tapi kalau di perkampungan ya belum sangat butuh untuk ini. Tapi sudah mulai itu artinya dalam bentuk CCTV ya, masih dalam bentuk CCTV, kontrol di mana CCTV dimonitor melalui smart device yang sudah banyak itu. Tetapi untuk misalnya untuk kontrol untuk perangkat-perangkat lainnya itu masih belum begitu banyak. Nah, mungkin nanti perlu diteliti untuk ini apa kebutuhan yang mendesak itu. Ini contohnya, ya ini kalau Zigbee, selain Zigbee tapi ada XP S2G adalah modul RF yang dirancang untuk komunikasi nirkabel atau pertukaran data dan bekerja pada protokol komunikasi Zigbee. Ini contohnya ya, bentuk fisiknya. Sudah ada yang pernah, Mas Aziz sudah pernah nyoba ini? Saya belum pernah. Saya pernah ya. Ya, ya. S2C. Low power ya. Jaraknya, oh ya, ya, ya. Sampai jarak berapa sudah dicoba? Bisa berapa? Oh ya, udah bagus ya. Ya. Oke, nah silakan nanti kalau mau. Ya, pakai. Ya, 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 bagus. Ya, ada. Ya, ini. Ya, ini. Nah, ini kan bisa di 11, 12. Ya, iya. Oke. Ya, ya kadang teman-teman itu kan kadang masih ya, katakanlah pakai XP, tapi masih dia nambahkan Arduino gitu masih kadang sering gitu. Karena ya, 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 oke, oke. Itu ya itu apa ya, karena kurang familiar dan teman-teman biasanya familiarnya di IDE Arduino kan gitu, jadi akhirnya didobelkan itu sering. Jadi kita tanyakan kenapa sudah ada ini kok masih ada butuh ini ya, cuma dimanfaatkan protokol komunikasinya saja ya. Gitu karena ya butuh jadi Muspro sebenarnya fiturnya dia di Muspro itu banyak. Oke. Nah, ini contoh ini contoh XP yang dikomunikasikan dengan Arduino ada tadi.
Itu tadi yang kita bicarakan ya. Tapi ya itu apa istilahnya ya, alternatively untuk bagaimana bisa apa menggunakan ya, meskipun tanpa Arduino itu bisa karena dia juga punya apa I/O dan sistem apa untuk diprogramnya gitu. Oke. Kemudian berikutnya adalah WiFi untuk dari kabel ya. Ini standarnya beberapa, ada WiFi A, B, G, N ya dengan standar 802.11a dan seterusnya, dengan frekuensi bandnya ada 5 giga, 2,4 giga, terus kemudian outputnya ada 54 megabit per second, 11 megabit. Nah ini kan tergantung kebutuhan kita sebenarnya, dan juga ya kadang kita butuh ya cukup WiFi A saja misalnya, tapi yang ada ya yang B ya sudah kadang kita pakai gitu. Itu karena biasanya kan juga ketersediaan di pasaran ya, kadang kita kan kadang keterbatasannya ya yang tersedia di pasaran di apa di lapangan itu seperti apa itu biasanya kita gunakan gitu. Di sini ya penggunaan WiFi ini sudah sangat banyak sekali ya, banyak digunakan gitu. Dari mulai home and building automation ya, kemudian ada untuk smart energy, ada multimedia, security and safety, kemudian industrial machine to machine communication. Jadi banyak sekali digunakan ya. Ini teknologi WiFi ini sangat ya bisa digunakan untuk beberapa inovasi dan karya mungkin teman-teman mau mengembangkan gitu ya. Gitu. Kemudian ada versi WiFi Halo ya. Versi baru WiFi berdaya rendah ini dan jarak jauh yang mendukung koneksi ID. Ini sepertinya dia kalau ada barrier itu masih bisa itu, kalau ada apa namanya tembok atau yang menghalangi itu masih bisa WiFi Halo itu. Ini secara teknisnya WiFi Halo. Secara teknisnya namanya IEEE 802.11ah. Ini tujuan untuk aneka perangkat device atau gawai yang mengakomodasi konsep IoT. Ini adalah alternatif penggunaan untuk teknologi Bluetooth BLE yang berdaya jelajah terbatas maksimal 10 meter. Nah, dengan memanfaatkan peta frekuensi 900 MHz. Halo didesain untuk menawarkan penetrasi dinding yang lebih baik. Jadi kalau dia ada barrier dalam bentuk dinding itu, dia masih bisa tembus gitu ya. Kemarin itu saya waktu mendesain untuk ini ya, untuk IoT tapi untuk kesehatan, di mana maksudnya perawat itu bisa monitoring kondisi pasien itu tanpa dia berada di ruang pasien. Dia ada di ruang center gitu, pasien ada di ruang katakanlah ruang tertutup, ruang ICU begitu. Nah, barrier itu makanya terus nyoba ini melihat pakai WiFi yang bisa tembus dinding ini. Karena kalau yang pakai WiFi biasa ya biasanya agak terganggu juga, sinyalnya tidak terlalu bagus seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Dia more fleksibel, protokolnya itu low power konsumsi. Ya artinya bersaing dengan teknologi Bluetooth. Kemudian dia punya higher data rate dan mengcover untuk jarak ya, berbagai range gitu. Ini untuk WiFi Halo. Nah, saya kira cukup bersambung untuk minggu depan, pas 1 jam 2. Mudah-mudahan ini sebagai gambaran, sebagai apa namanya trigger untuk teman-teman semua nanti bisa
Artinya kalau ingin tertarik dengan di IoT ini ya, ini kan ilmu yang sangat masih terus berkembang ya. Kalau paper-paper tentang IoT kita lihat di 5 tahun terakhir ya, ini juga sangat banyak dan bagus-bagus. Kalau itu sebagai referensi teman-teman Mas dan Mbak semua untuk membuat paper berbasis IoT. Jadi referensinya banyak sekali gitu. Jadi trik untuk misalnya juga tesis ya, kita singgung-singgung tesis karena besok terakhir ngumpulin judul kan. Nah, itu pertimbangkan nanti referensinya gampang nyarinya gitu. Jangan sampai referensinya sulit ya. Kalau referensinya sulit itu nanti Anda nulis itu bingung ya. Jadi pertimbangkan cari referensi yang mudah, terutama referensi-referensi dari paper-paper yang terindeks, terakreditasi ya, melalui bisa Anda search di Google Scholar ya, paper-paper yang bagus. Ya, kalau bisa paper yang bahasa Inggris gitu. Anda nanti teknisnya kalau Anda kesulitan terkait dengan bahasa Inggris misalnya ya, katakanlah paper itu Anda download dalam PDF yang mungkin masih bisa di-convert ke Word, karena ada PDF yang dalam bentuk image yang sudah tidak bisa di-convert ke Word. Anda harus perlu OCR dulu supaya bisa di-convert ke Word. Jika dia sudah bisa di-convert ke Word, simpan aja di Google Drive ya, di Google Drive, terus kemudian nanti buka di Google Spread. Di sana nanti kemudian ada fitur untuk terjemahkan seluruhnya gitu. Nah, untuk sekarang itu translate di Google itu sudah sangat bagus ya, sudah asal bahasa Indonesianya sudah terkemas, atau kalau ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu biasanya lumayan lah, sudah lumayan bagus gitu. Itu salah satu teknis bagaimana Anda memahami teks paper yang dalam bahasa Inggris itu, kalau Anda kesulitan memahami teks dalam bahasa Inggris itu. Nah, harapannya kan karena gini ya, tidak merendahkan paper-paper yang dalam bahasa Indonesia, karena biasanya paper-paper yang dalam bahasa Indonesia itu kan jurnal nasional yang mungkin indeksnya itu mungkin masih di indeks Sinta 3-4 atau di bawahnya gitu. Kalau yang indeks Sinta 2-1 itu sudah dalam bahasa Inggris semua gitu ya. Sehingga itu yang Anda perlu pertimbangkan dengan judul tesis Anda gitu. Ya, paling tidak nanti kan judul tesis Anda itu ada beda secara metode, secara analisis dengan mungkin karya dulu waktu S1 gitu. Seperti itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan, saran sedikit sebelum kita tutup. Tadi Pak terkait ini Pak, untuk tadi itu acuan-acuan, jurnal-jurnal acuan itu apakah bagusnya kita kayak melihat dulu itu Pak topiknya, terus kemudian mungkin ada tesis sejenis itu mungkin di univ lain itu, atau gimana Pak? Karena kan di sini kita masih awam banget Pak masalah jurnal, apakah tesis yang kita ajukan itu banyak referensinya gitu Pak. Iya, oke. Oke Mas Opi, mungkin minggu depan kita bisa bahas itu ya. Tidak apa-apa ya? Iya. Jadi ya diingatkan ya, minggu depan kita gali di situ ya, nanti contoh-contohnya ya. Oke. Karena waktunya tidak cukup kalau bahas itu, nanti saya beri. minggu depan diingatkan kita untuk bahas itu ya. Nanti misalnya masing-masing sudah punya judulnya apa, nanti kita coba search papernya yang sesuai seperti apa, kita download gitu ya. Oke, kita aja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.